Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak semua jawab salamnya. Mudah-mudahan yang paling kencang tadi jawab salam tahun depan umroh, yang banyak hutang lunas, giliran hutang tambah kencang bu, banyak hutang yang banyak. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-yawm al-dhati wa sirri sani fi sahir al-asma' was sifat wa ala alihi wa ashabihi dawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fi jahdin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, para habaib yang hadir pada hari ini di mushola cahaya kegelapan. Ini Nurul artinya cahaya kegelapan. Mudah-mudahan dengan adanya mushola ini, ya, tempat sekeliling kita menjadi terang, ya, kita menjadi terang. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan dengan kita memandang wajah-wajah beliau, menyampaikan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ustaz, para kiai yang hadir pada malam hari ini juga insyaallah dengan memandang beliau semuanya, menyambungkan pandangan kita juga kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau para habaib menyambung kepada baginda Nabi Muhammad karena beliau mempunyai darah yang langsung bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau pernah memandang ayah-andanya memandang kakeknya, kakeknya pernah memandang buyutnya pernah memandang datuknya pernah memandang, apalagi di atasnya buyut sampai gak hafal kita. Terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti insyaallah dengan kita memandang beliau, Habib Hashim dan Habib Abdillah, menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para ustaz, para kiai, beliau juga pernah memandang gurunya juga terus memandang gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terputus sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Berarti tatkala kita memandang beliau semuanya, menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis beliau, "Tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani." Beruntung, kata baginda Nabi, orang yang pernah memandang aku. Siapa yang memandang baginda Nabi Muhammad? Siapa yang memandang baginda Nabi Muhammad? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, istri-istrinya baginda Nabi. Kemudian siapa lagi? Musuh-musuh baginda Nabi juga memandang baginda Nabi Muhammad, tapi pandangannya bukan dengan pandangan iman. Kalau para sahabat Nabi memandang baginda Nabi Muhammad, mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kalau memandang baginda Nabi dengan pandangan iman, dengan pandangan keyakinan yang tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau para sahabat wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para sahabat Nabi banyak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka banyak yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya
Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pengganti baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Beliau semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asyara Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Ashabul Badar, ada orang-orang yang ikut perang Badar. Ada juga Ashabul Uhud, orang-orang yang pernah ikut perang Uhud, mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak wanita-wanita yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah. Beliau dijamin masuk surga dengan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul nisa'i ahlil jannah, termasuk paling afdolnya wanita yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga termasuk pemimpin para wanita yang kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Siti Khadijah. Kemudian putri beliau Siti siapa, Bu? Bu, putri baginda Nabi Siti Fatimah. Kira-kira hafal enggak lagunya? Hah? Khadijah istri Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Sekali lagi, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Siti Khadijah, Siti Fatimah mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya termasuk sahabat baginda Nabi yang memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in juga memandang para sahabat yang memandang baginda Nabi Muhammad. Mereka pun kata baginda Nabi, tuba wa man ra'ani wa man ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang memandang aku dan orang yang memandang orang yang pernah memandang aku. Berarti para tabi'in mereka juga masuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, wa tuba man ra'a man ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang pernah memandang orang yang memandang orang yang memandang aku. Berarti para tabi'in mereka juga termasuk golongan orang-orang yang beruntung, dan insya Allah ini hadis berlanjut sampai akhir zaman. Berarti tatkala kita memandang para habaib, tatkala kita memandang para ulama, berarti pandangan kita menyambung kepada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah jadi orang yang beruntung, ini sangat luar biasa Bapak-bapak Ibu. Di surga dia dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen enggak masuk surga? Pak, ini ibu-ibu aja pengen masuk surga ini. Bapak-bapak kira-kira pengen enggak masuk surga? Padahal ibu-ibu di surga sedikit, Bu. Yang paling banyak ibu-ibu di neraka katanya. Seperti perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj ini, ya baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi banyak melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya baginda Nabi SAW banyak melihat perempuan-perempuan yang diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok banyak wanita yang diazab yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Karena Bu, karena apa kira-kira? Taat sama suami. Karena ada 4 hal. Kalau mereka mengamalkan 4 hal kata baginda Nabi, mereka akan masuk surga dari pintu manapun terserah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, perempuan manapun kata baginda Nabi,
Salat khamsah, yang bisa menjaga sholat 5 waktunya. Kira-kira komplit nggak sholat 5 waktunya? Komplit. Oh, saya mau tanya nih, komplit nggak sholat 5 waktunya? Komplit. Subuhnya telat apa enggak? Telat? Enggak. Masya Allah. Insya Allah kalau seorang perempuan bisa menjaga sholatnya yang 5 waktu kecuali haid, ya, kecuali dia lagi udzur, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, wasamat syahraha. Bentar lagi bulan Ramadan, seorang perempuan yang menjaga puasanya, nggak sampai puasanya batal. Ya, nggak sampai puasanya batal, komplit 30 hari. Puasa dohirnya dapat, puasa batinnya dapat. Karena puasa itu ada 2, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya bukan hanya puasa dohir saja. Kalau puasa dohir saja gampang. Puasa dohir al-imsaku anil akli wa syurbi wa syahwati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa dohir itu ya menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Anak SD 5 tahun 4 kelas 5 kelas 4 bisa. Yang berat ini puasa batin. Puasa batin seperti apa? Puasa batin itu menjaga hati daripada sifat sombong, daripada sifat dengki, daripada sifat iri, daripada ngomongin orang. Ya, pada bulan puasa kira-kira arisan libur gak? Oh, libur, harus libur. Kalau nggak libur, oh batal semua puasanya. Ngomongin orang puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang yang berpuasa, tapi dalam puasanya dia tidak mendapatkan pahala, yang dia dapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar. Karena batin mereka tidak mereka jaga. Maka dari itu hadirin, mumpung belum datang bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita bisa berpuasa zahir dan juga berpuasa batin, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang mana tidak melalui malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Allah berikan kepada hamba tersebut. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dan aku yang akan membalas langsung kepada orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan yang bisa menjaga daripada puasanya 30 hari Ramadan, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjah, dan menjaga kehormatannya. Seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, suaminya pergi, dia agak meluyur kemana-mana, dia di rumah, yang menjaga anak-anaknya, suaminya datang mengabdi kepada suaminya, melayani suaminya, zahir dan batin, maka perempuan tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat kata baginda Nabi SAW, wa ata'at zawjaha, dan perempuan yang taat sama suaminya. Sekarang banyak yang taat atau yang nggak taat? Oh, Ada yang taat tobat. sama nggak taat? Tobat. Taat pada suaminya datang kerja, bu bikinin kopi, bikin sendiri aja pak, tanggung lagi nonton drakor. Iya kan bu? Iya. Nanti di akhirat ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Ini perempuan taat nggak sama suaminya? Kalau taat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sama sekarang suami-suami dianggap enteng. Makanya di TV ada dulu beberapa tahun yang lalu film di Trans 7 kalau Trans TV kalau nggak salah, suami-suami takut istri. Kenapa? Istrinya merepet terus, nggak dikasih belanja, merepet. Apa merepet?
Ya, lebih dari trompet. Wah, habis. Sampai bilang sama tetangganya, oh kalau suami saya nggak berani macam-macam, kalau macam-macam tak pintes. Ada nggak yang begitu? Bagaimana kalau ada perempuan yang demikian bisa masuk surga ya Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah. Maka dari itu, ya yang keempat, Allah Azza wa Jalla, seorang perempuan yang taat kepada suaminya, dakhala jannata rabbiha, dia akan masuk surga Tuhannya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan kalau pengen selamat tidak seperti yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkannya Allah, lakukan 4 hal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Siti Khadijah tadi. Siti Khadijah ya kabarnya istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia memandang baginda Nabi Muhammad dan mendapat jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengagungkan salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Isra Mi'raj ini adalah salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kejadian Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah dialami oleh manusia manapun dan manusia siapapun selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini memberikan Isra Mi'rajnya bagi Nabi Muhammad, mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah takwa, jaminannya atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya 7 lapis langit 7 lapis bumi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kira-kira pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Ya, jangankan bapak-bapak ibu maling, kalau saya tangkap saya tanya, "Pak, pengen masuk surga?" Pengen. Makanya orang bodoh, orang goblok kalau nggak mau masuk surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku bakal masuk surga, kata baginda Nabi. Semua umatnya baginda Nabi Muhammad dapat jaminan dari baginda Nabi bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ini saya tanya tadi, mau semua masuk surga, enggak ada yang mau masuk surga. Sahabat tanya kepada baginda Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Emang ada orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, ada. Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku, mengikuti semua perintahku, mengikuti semua sunnah-sunnahku, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang tidak taat kepada aku, kata baginda Nabi, tidak mau mengikuti aku, kata baginda Nabi, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi semua umat baginda Nabi Muhammad pasti masuk surga, apalagi orang-orang yang bertakwa. Semua ditanya pengen masuk surga. Kenapa kok pengen masuk surga, Pak Bu? Kenapa pengen masuk surga? Ayo. Enak deh katanya di surga, nikmat luar biasa. Bapak-bapak kira-kira pengen apa Pak di surga? Pengen masuk surga apa tidak? Mau. Kenapa pengen masuk surga? Nikmatnya luar biasa. Yang laki-laki dapat bidadariku,
Satu orang laki-laki 70 bidadari. Yang di dunia nggak bisa kawin dua, di akhirat 70 bininya. Istrinya 70. Mau nggak Pak? Mau nggak? Kuat tengkulnya. Nanti encok duluan ini. Ya, di surga seorang laki-laki dapat 70 bidadari. Masya Allah. Kalau bidadari itu, ya di dalam kitab diterangkan kalau minum kopi, ya minum kopi bidadari di lehernya itu kopinya lewat kelihatan. Saking putihnya itu bidadari, saking cantiknya bidadari. Luar biasa. Itu namanya bidadari yang disediakan untuk bapak. Kalau ibu-ibu dapat apa kira-kira? Dapat apa Bu? Suaminya dapat bidadari, ibu dapat bidadara. Gak ada bidadara di surga. Gak ada. Di surga gak ada bidadara. Perhiasan. Iya. Nanti repot kalau ada bidadara. Tapi ibu-ibu tenang. Walaupun gak dapat bidadari, jadi ratunya bidadari. Kalau sudah namanya ratu berarti paling cantik. Di dunia mukanya pas-pasan, beli make up aja gak kuat misalnya, ya di akhirat jadi ratu paling cantik. Mau sisiran ada yang nyisir, mau bedatan ada yang bedatin, capek mau dipijit ada tukang pijitnya. Nah itu jadi ratunya bidadari, tapi gak dapat bidadari. Jadi ratunya bidadari. Perempuan di surga dapat apa? Jadi ratunya bidadari. Luar biasa kenikmatan surga. Dan seorang yang masuk dalam surga disediakan satu istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang satu istana. Luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Depan istananya ada 3 sungai. Ada sungai daripada susu. Yang di dunia gak pernah minum susu, di akhirat tenang. Yang di dunia ya kurang gizi, di akhirat hebat, dapat berenang, bukan hanya minum, berenang di sungai susu. Ada sungai daripada khamr, dari arak, ya tapi bukan arak di dunia, arak surga. Kalau arak di dunia, ya kalau minum arak di dunia apa? Mabok terus masuk parit, iya kan? Kalau di akhirat disediakan sungai dari khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minum, keliling di surga. Masya Allah. Itu kenikmatan surga. Kemudian Allah juga sediakan sungai daripada madu. Madunya madu madu asin atau madu murni? Madu murni. Ya kalau madu asli repot. Kalau madu asli bawa ke rumah piring melayang, ya Bu, betul nggak? Panci melayang, suaminya diusir daripada rumahnya. Nah ini kalau madu asli, jadi sungai daripada madu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Juga ada minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala dikasih. Malaikat semuanya berkhidmat, melayani orang-orang yang ada di surga. Ada satu kiai cerita, kiai ini suka merokok, ya merokoknya di Samsung. Mimpi masuk surga. Kata malaikat, kiai minta apa saja kami kasih. Dia bilang, saya minta di Samsung, dikasih di Samsung sama malaikat. Kemudian dibuka itu di Samsung, ditaruh di bibirnya, malaikat apinya mana? Oh maaf kiai, di surga tidak ada api. Kalau pengen api, ambil sendiri di neraka. Akhirnya bangun tidur, kiai berhenti rokok Pak, karena takut di surga mau rokok gak ada apinya. Ya. Jadi minta apa saja di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan surga yang mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Dia enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah dengar oleh telinga, dan juga enggak pernah dibayangkan oleh hatinya manusia. Nikmat surga lebih daripada itu semua.
Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mengagungkan syiarnya Allah, kita dianggap orang bertakwa dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'rajnya bagi Nabi Muhammad tidak pernah dialami oleh siapapun dan tidak akan pernah dialami oleh siapapun kecuali bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta, Nabi Muhammad tidak memohon kepada Allah. Banyak yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Nabi Muhammad tanpa beliau minta seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, Allah lapangkan dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bagi Nabi tidak minta tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak. Apakah aku sudah? Apakah kau tidak tahu wahai Muhammad, kami telah melapangkan dadamu? Enggak minta dikasih sama Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kejadian Isra Mi'raj ini, bagi Nabi tidak meminta kepada Allah seperti Nabi Musa. Nabi Musa tatkala beliau bolak-balik ke Bukit Tur Sina, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur Sina. Nabi Musa alaihi salam mendapat julukan Kalimullah, nabi yang sering berdialog, sering ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, perlihatkan wujudmu agar aku bisa memandangmu ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala lam tarani, engkau tidak akan pernah bisa memandang aku wahai Musa. Walakin anzur ila jabal, tapi lihatlah ke Bukit Tur Sina tersebut. Wa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau Bukit Tur Sina itu tidak terjadi apa-apa, tetap di tempatnya, kamu akan bisa memandang aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelmakan cahayanya ke Bukit Tur Sina, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunung Tur Sina bergetar kemudian hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Kalau bagi Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah, tapi bagi Nabi Muhammad diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Pondasinya Masjidil Haram sudah ada, pondasinya Ka'bah sudah ada. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun bangunan seperti Ka'bah yang sekarang, tapi pondasinya sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masjidil Haram awwalu baitin wudi'a lin-nas, rumah Allah yang pertama kali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjidil Haram di Makkah al-Mubarakah, di Makkah al-Mukarramah. Ya, ini Masjidil Haram. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai perjalanan Isra dari Masjidil Haram. Kemudian ke Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh. Waktu itu masjid yang paling jauh hanya Masjidil Aqsa. Musola Nurul Dolam nggak ada, masih belum ada. Masjid Riayat Shah belum ada. Masjid Istiqlal belum ada. Masjid Kubah Mas belum ada. Yang paling jauh Masjidil Aqsa. Makanya perjalanan bagi Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang mana banyak keberkahan di dalamnya. Alladzi barakna haula, yang mana di sekeliling Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masjid di sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat tinggalnya para anbiya wal mursalin. Banyak nabi dan rasul tinggal di sekeliling Masjidil Aqsa
dan wafat dimakamkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Nabi Musa dikuburkan di sekitar Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Syuaib dekat dengan Masjidil Aqsa. Nabi Yusha bin Nun juga dekat. Dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang Allah utus untuk Bani Israel banyak juga yang dikuburkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Karena nabi ya Bani Israel ini paling banyak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ribuan nabi yang Allah utus untuk Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah kaum yang paling susah diatur, cengkal kata orang Jawa. Apalagi? Ya, susah diatur. Suruh nyembelih sapi, nanya melulu. Sapinya warna apa? Jantan apa betina? Ya, yang digembala atau ditaruh di kandang. Akhirnya menyusahkan mereka sampai mereka repot cari sapi. Nah, itu makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus nabi kepada Bani Israil. Karena saking susah diaturnya itu Bani Israil. Banyak atau sering melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekitar Masjidil Aqsa banyak para anbiya wal mursalin yang dikuburkan di daerah tersebut. Makanya tempat tersebut kata ulama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haula. Dan Allah SWT bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, juga ke Masjidil Aqsa. Dalam pesan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Jangan kalian bikin perjalanan, jangan kalian merencanakan perjalanan kecuali ketiga masjid tujuannya. Yang pertama Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Kalau kita ada rezeki, ya kita lebih daripada rezeki, kita kumpulkan uang kita berangkat ke mana? Masjidil Haram, umroh atau haji. Karena apa? Karena di Masjidil Haram ibadah sholat 1 rakaat sama halnya atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali lipat ya dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya. Bayangkan pahalanya segitu banyak. Wa masjid hada, kemudian masjidku yaitu Masjid Nabawi. Kata baginda Nabi, kalau sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat dilipat gandakan 1.000 rakaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat. Luar biasa pahalanya. Makanya kalau kita banyak rezeki, ya usahakan pergi ziarah umroh, haji, yang kemudian ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jangan kalau punya duit Singapura, Malaysia, penting Thailand, apalagi Disneyland, Hong Kong dan lain sebagainya. Pergi ke tempat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya Masjidil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, Isra tadi dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di surga, orang-orang yang ada di neraka. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu nenek-nenek tua yang dipanggil oleh nenek tua tersebut, tapi baginda Nabi tidak menoleh. Kata malaikat Jibril, untuk kamu tidak menoleh wahai Muhammad. Kenapa wahai Jibril? Ya, itu ada nenek-nenek tadi adalah dunia yang sudah tua. Kalau seandainya engkau melihatnya, engkau menghampirinya, maka bakal pusing dunia semuanya. Kata malaikat Jibril alaihissalam. Alhamdulillah, baginda Nabi SAW tidak melihat nenek-nenek tersebut. Terus banyak baginda diperlihatkan oleh Allah bagaimana siksa kubur diperlihatkan oleh Allah, adanya nikmat kubur diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau menjadi imam para anbiya wal mursalin. Beliau jadi imam, makmumnya siapa? Para nabi, para rasul, malaikat-malaikat Allah. Jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang imamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan. Kemudian setelah itu baru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengendarai Jibril, dengan mengendarai buraq, ya dengan malaikat Jibril diantar naik ke langit pertama. Di langit pertama melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dilihat oleh baginda Nabi SAW, ada seorang yang tua duduk di kursi, kemudian menoleh ke kanan. Tatkala menoleh ke kanan, tersenyum. Beliau mengatakan, tuba ruhun thayyibun kharajat min jasadin thayyib. Beruntung, kata Nabi Allah Adam, roh-roh yang baik yang keluar daripada jasad-jasad yang baik. Tatkala melihat diri menangis Nabi Adam alaihissalam, dia katakan ruhun halaka ruhun khabithatun kharajat min jasadin khabith. Celaka, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, roh yang jelek keluar daripada jasad yang jelek. Tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, siapa itu? Itu ayahmu Adam. Kenapa dia menoleh kanan ketawa, kemudian menoleh kiri, kemudian dia menangis? Tatkala dia menoleh ke kanan, dia melihat anak cucunya yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tatkala melihat sebelah kiri, dia menangis karena melihat anak cucunya ada yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian naik baginda Nabi ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam, dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tatkala berjumpa dengan Nabi Musa nangis melihat baginda Nabi Muhammad, sampai beliau bertanya, "Bagaimana ya Musa, kenapa kau menangis?" Kata Nabi Musa, "Engkau ini adalah Nabi terakhir, tapi umatmu akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat lainnya." Seperti janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mendekati ajal beliau, tatkala beliau ingin dicabut ajalnya oleh malaikat Israil alaihissalam. Malaikat Israil datang kepada baginda Nabi, kemudian ditanya oleh baginda Nabi SAW, "Ya Israil, hal jibta zairan atau qabilan?" Wahai Israil, kau ini datang kepada aku untuk ziarah atau ingin mencabut nyawamu? Kata Israil, "Jitu zairan wa qabilan in adinta ya Rasulullah." Aku datang kepada engkau ya Rasulullah untuk berziarah dan juga mencabut nyawamu kalau engkau izinkan. Nah, Allah malaikat Israil ingin mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad, izin dulu Pak. Tapi kalau sama kita kira-kira izin nggak? Nggak pakai izin, langsung dipasang, mati. Yang lagi gosip dicabut nyawanya, mati. Yang lagi nongkrong pos kamling, kalau sudah Israil datang, mati. Tak pakai tawar-menawar. Idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajalnya seorang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa nawar. Tunggu Israil, saya belum kawin, nggak ada. Israil, anak saya masih kecil-kecil, mati tetap. Nggak basa-basi malaikat Israil, nggak pakai izin seperti kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, boleh cerita Bu? Ada satu cerita zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sering saya bawa ini cerita ini. Zaman Nabi Sulaiman, ada muridnya yang lagi ngadu sama Nabi Sulaiman. Nabi, saya punya sawah, musuh nggak panen. Pohon cabai saya, pohon cabainya keserang hama. Kalau zaman sekarang mungkin kerjaan ya habis kontrak, belum dapat panggilan lagi. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ngadu muridnya. Biasa kalau orang lagi susah mesti ngadu sama ulama, sama Nabi. Kalau masih ada Nabi mungkin ngadu sama Nabi.
Ya, kalau nggak ada Nabi sama ulama ngadu. Makanya kalau lagi susah, yang paling laris ustaz, yang paling laris habib. Ada anaknya sakit, doain, doain anak saya sakit. Ustaz doain biar anak saya cepat dapat jodoh. Ustaz doain biar sawah saya laku, biar rumah saya laku. Kalau sudah laku lupa sama ustaznya. Boro-boro terima kasih, amplopin terima kasih aja enggak biasanya. Ya itu orang kalau lagi susah yang didatangin ustaz, kiai, habib, minta doanya. Begitu juga muridnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lagi susah datang sama Nabi Sulaiman. Kemudian tatkala datang kepada Nabi Sulaiman, tahu-tahu Nabi Sulaiman lihat malaikat Israel di pintu. Loh, ada Israel. Ditanya, Israel ngapain? Iya, saya lagi menunggu ilmu yang ada di hadapan wahai Musa. Nah, wahai Sulaiman. Kemudian diceritakan kepada muridnya oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wahai muridku, di pintu ada Israel sedang menunggu engkau. Kira-kira gemeter nggak muridnya bu? Gemeter nggak pak? Gemeter. Jangankan muridnya Nabi Sulaiman. Ibu-ibu kalau saya bilang, Pak, Bu, nggak usah pulang. Kenapa malam ini depan pintu ada Israel? Kira-kira pulang apa nginep sini? Enak. Bu, nginep sini apa pulang? Nginep, takut sama Israel. Kemudian minta muridnya ini dijauhkan dari malaikat Israel alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh angin untuk membawa muridnya jauh. Ternyata dibawa oleh angin ke Mesir. Ya, antara Syam dan Mesir tidak bisa ditempuh dalam waktu 5 menit. Ribuan kilometer. Setelah sampai di Mesir, Israel sudah ada di situ, langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Balik lagi malaikat Israel bilang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada apa wahai Israel balik kembali? Kata Israel, ya, aku tadi sempat bingung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajalnya murid Sulaiman 5 menit lagi di Mesir. Tapi sebelum 5 menit dia meninggal, dia masih berada di negeri Syam. Antara negeri Syam dan Mesir jauh, tak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak meleset. Tidak jadi la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqimuna. Ya, dibawa oleh angin sampai ke Mesir sehingga ajalnya tepat di kota di negeri Mesir. Nah ini apa kok sampai ke situ ceritanya. Murid daripada Nabi Sulaiman alaihissalam kalau sudah datang ajal maka tidak bisa kita tawar-tawar. Cerita apa tadi sampai ke Nabi Sulaiman? Nah, laturnya jauh. Ya, jadi linuriyahu min ayatina. Ya, jadi Nabi Adam ketemu Nabi Adam, dia ketemu Nabi Musa alaihissalam di langit ke-5. Nabi Musa menangis, ya, melihat umatnya baginda Nabi Muhammad masuk dalam surga terlebih dahulu. Seperti janji Allah kepada baginda Nabi Muhammad tatkala beliau didatangi malaikat Israel. Tatkala ingin dicabut nyawa beliau minta kepada Israel untuk mendatangkan Jibril. Kemudian baginda ditanya sama Jibril, ya Jibril, wa man min ba'di? Siapa yang bakal mengurus umatku setelah aku wafat? Jibril. Jibril tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad sehingga minta jawaban kepada Allah. Di antara jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Absyir li habibi Muhammad, inni haramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka." Aku haramkan kepada semua nabi, berilah kabar gembira pada kekasihku Muhammad bahwasanya aku haramkan kepada semua nabi dan umatnya untuk masuk surga kecuali engkau dan umat masuk surga terlebih dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya baginda Nabi Musa alaihissalam iri. Nabi Musa alaihissalam juga iri, pengen seperti umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi Allah menentukan lain. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai langit ke-7 Jibril tidak bisa menemani baginda Nabi Muhammad sampai kepada Sidratul Muntaha.
Jibril berhenti, bilang sama baginda Nabi Muhammad, ya, aku cukup sampai di sini wahai Muhammad, tidak bisa menemanimu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhul fadilah, apakah kau tega wahai Jibril, seorang teman meninggalkan temannya sampai di sini?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Likulli minna lahu maqamun ma'lum." Setiap daripada kami malaikat punya batasan-batasan tersendiri wahai Muhammad. Kalau seandainya aku melangkah lebih daripada batasanmu, maka aku akan binasa, kata malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya baginda Nabi Muhammad dijemput oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, naik melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, sebelumnya melewati arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di arsy Allah, baginda Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yang dipenuhi cahaya Allah sedang duduk di singgasana yang penuh dengan cahaya. Tanya sama malaikat yang membawa baginda Nabi, "Siapa itu wahai malaikat?" Dijawab oleh malaikat, "Itu apa?" Kata baginda Nabi, "Apakah dia itu seorang nabi?" "Bukan," kata malaikat. "Apakah dia seorang rasul?" "Bukan." "Apa dia seorang malaikat?" "Bukan." Dia adalah salah seorang daripada umat wahai Muhammad, tatkala di dunia dia melakukan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, kata malaikat tadi, lisanuhu raddun min dzikrillah. Lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya basah, selalu dia penuhi dengan zikir kepada Allah, maka di akhirat akan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tadi bisa menentukan akhir daripada umur kita, Bapak-bapak Ibu. Ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir umurnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. La ilaha illallah kalimat zikir. Jadi kata baginda Nabi juga, beliau dalam satu hadis lain mengatakan, "Yamutul maru ala ma hasya alaih." Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kebiasaannya masing-masing. Kalau kebiasaannya berzikir, insya Allah wafatnya dalam keadaan berzikir. Kalau ahli sholawat, insya Allah seperti malam ini kita bersolawat, mudah-mudahan nanti ajal kita, kalau ajal menjemput kita dalam keadaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu baca istighfar, insya Allah tatkala rohnya dicabut daripada jasadnya, dia mengucap istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau biasa hidupnya ini maksiat, sering main batu, mungkin tatkala mati lagi main batu. Biasa mabok, mungkin matinya dalam keadaan mabok. Naudzubillah, sesuai dengan hadis bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sering zina misalnya, matinya pun naudzubillah ya mungkin dalam keadaan berzina. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kecil pernah lihat di TV ada orang mati gampet berzina, naudzubillah, lagi zina dicabut nyawanya dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Jadi tergantung kebiasaannya waktu dia hidup. Ajar seseorang bisa menentukan dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan tergantung kebiasaan hidupnya, kebiasaan waktu dia masih hidup. Maka dari itu, ya orang yang selalu berzikir kepada Allah, membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda itu, orang tadi melakukan apa yang kedua? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu berada di masjid, gak mau jauh dari masjid. Hayya 'alas shalah, datang. As-salatu khairum minan naum, datang ke masjid. Walaupun hujan gerimis dingin, as-salatu khairum minan naum, bangun ke masjid. Bukan malah tarik selimut. Ya, itu mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya selalu berada di masjid, gak jauh dari masjid. Kemudian yang ketiga, wala yastazim li walidayhi. Dia bukan termasuk golongan anak yang durhaka kepada orang tuanya.
Orang tuanya minta apa dituruti, nggak pernah ngomong kasar sama orang tuanya, selalu bakti kepada orang tuanya. 3 hal tadi yang menyebabkan orang itu duduk di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala di Sidratul Muntaha, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dialog bagi Nabi? Seperti dalam sholat kita, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dan keselamatan atas kami. Padahal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah sendiri, tapi beliau katakan keselamatan atas kami. Ini menandakan bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili kita umatnya. Beliau membawa kita umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan salam kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kasih sayang bagi Nabi Muhammad kepada kita umat. Dan tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti Nabi Musa. Tatkala masuk bukit Tursina disuruh lepas sandal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa ikhla'na 'alaika wa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, copot sandalmu karena kamu berada di tempat yang suci, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tatkala hadap Allah ke Sidratul Muntaha, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sandalnya sampai berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Tanhani bahwasanya benda yang pernah berada di atas dunia, di atas alam semesta ini adalah sandalnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin bermaksud dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lambang-lambang sandal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ada di kopiah. Seperti yang dipakai oleh Ustaz ini, kopiah hijau lambangnya sandal Amirul Mukminin, ya, sandalnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di sorban, lambang sandalnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di baju ada lambang sandalnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang mulia. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kopiah tadi yang ada sandal baginda Nabi, lambang yang mulia, sorban yang ada lambang yang mulia, sandal baginda Nabi SAW. Kalau kita cuci, jangan ngawur, jangan sembarangan, pisahkan, jangan campur sama celana dalam, jangan. Berarti tidak memuliakan suatu yang mulia, dipisahkan sendiri. Nggak boleh cucinya dalam kamar mandi, di luar kamar mandi. Nah, ini cara memuliakan ya sesuatu yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sandalnya baginda Nabi Muhammad menjadi mulia, dihormati oleh manusia? Karena nempel pada yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sandalnya baginda Nabi Muhammad dari kulit, tapi karena nempel kepada baginda Nabi Muhammad, kulit tadi jadi mulia. Kulit yang nempel sama Quran jadi mulia apa tidak? Jadi mulia. Kulit jadi sampulnya Quran. Ya, setiap baca Quran, Sadaqallahul Azim, dicium, ditaruh di kepala, taruh tempat yang tinggi. Kalau kulit nempel di beduk, apa nasibnya? Tiap hari dipukul. Kalau manusia udah benjol, itu nasibnya beduk, kulit yang nempel sama beduk. Tapi kulit yang nempel pada Al-Quran dimuliakan. Begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita harus bisa nempel kepada orang-orang yang mulia, nempel kepada para ulama, nempel kepada para kiai, nempel kepada para habaib. Insyaallah tatkala kita nanti di akhirat bisa dibangkitkan, dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini berkumpul bersama para habaib, bersama para ulama, bersama para ustaz-ustaz dan kiai-kiai, serta menghadiri peringatan mengagungkan syiarnya Allah, yaitu peringatan yang baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah
kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama rombongan para ulama, bersama rombongan para habaib, serta di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, serta nanti dikumpulkan oleh Allah di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qurratina fi dinina ma ahli kutub laka rabbi wa bika wa fikum lima tardati wa qala wa fi'l al-karama wa rasul kull halal daima wa qila ajya ulama hamdu wa khair wa kullu syar rabbana aslana kull syukur wa qila bi dhamika al-uyub rabbi anna rabbana kull duyub rabbana tafiyana musliman rabbi fir wasra ta'ala wa sadaq wa sallallahu alaihi wa sallam mustafa wa bid'ana wa wafa bi kitabin fi nashshiba qala al-alikra wa sharafa wa sahbil masabil ghara allahumma hdina bi huda wa ij'alna mimman yasalu fi ridha wa la tudallina wa yasiwa wa la taj'alna min khalaqa amraka wa asa wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Berhubung kuenya sudah keluar, berarti menandakan saya suruh berhenti. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wallahumma bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.